Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Lilin Erifa Tampubolon dari Stambuk 2025, Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial. Nah, di video kali ini saya ingin mereview dua buku yang berjudul Sejarah Negara-Negara di Kawasan Asia Selatan, kemudian buku pembandingnya yaitu India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia, Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi. Untuk sampul buku utama yaitu ini. Buku ini ditulis oleh Dr. Nurzengki Ibrahim, Magister Manajemen yang diterbitkan oleh penerbit Ombak tahun 2015. Sini. Isinya juga lengkap dengan ISBN-nya. Nah, di buku ini juga terdapat 10 bab ya. 10 bab dengan 200 halaman. Nah, di buku ini membahas tentang sekitar agama yang singgah di kawasan Asia Selatan dengan sejarah beberapa negara-negaranya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kawasan Asia Selatan, kita harus tahu dulu nih, apa sih kawasan Asia Selatan itu? Nah, kawasan Asia Selatan adalah salah satu kawasan di Asia yang terletak di bagian selatan, yang memiliki luas sekitar 5 juta kilometer persegi. Kawasan ini memiliki beberapa negara, dan kawasan ini memiliki beberapa sejarah kebudayaan mereka yang beragam. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang buku. Nah, di awalan kita diperlihatkan tentang bagaimana uraian tentang peradaban kuno di lembah Indus dan pengaruh Hindu-Buddha yang ada pada kawasan tersebut. Nah, pengaruh Hindu-Buddha tersebut berpengaruh besar pada kawasan-kawasan tersebut seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, dan kemudian Nepal, Bhutan, dan Maladewa. Nah, di buku ini juga dijelaskan bagaimana kolonialisme Inggris mengubah struktur politik dan ekonomi di kawasan tersebut. Masa kolonial dan pembentukan negara di buku ini dibahas pada periode kolonial Inggris dan pengaruhnya terhadap India modern. Nah, kemerdekaan India pada tahun 1947 itu menjadi titik awal perubahannya politik di kawasan Asia Selatan. Nah, kemudian buku ini juga membahas tentang konflik Kashmir antara India dan Pakistan. Konflik Kashmir adalah konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan yang dimana konfliknya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti perbedaan agama, identitas, wilayah, dan dukungan separatisme. Nah, dukungan separatisme ini adalah seperti India menyatakan bahwa Pakistan itu mendukung beberapa seperti komunitas militan yang ada di Kashmir, India. Nah, kemudian buku ini juga membahas tentang tantangan politik di Bangladesh dan Nepal. Di sini disoroti juga bahwa sejarah konflik di kawasan ini tidak lepas dari warisan kolonial dan perbedaan etnis, tidak lepas dari warisan kolonial dan perbedaan etnis antar agama. Buku ini juga membahas bagaimana tentang tantangan politik terhadap Bangladesh dan Nepal. Di sini disoroti bahwa tantangan yang ada di kawasan tersebut tidak lepas dari yang namanya warisan kolonial Inggris yang saya bilang tadi. Nah, di sini juga tidak lepas dari perbedaan etnis maupun agama. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang kondisi sosial dan ekonomi negara-negara di Asia Selatan. Ia menyoroti perang India merupakan sebagai kekuasaan dominan di kawasan tersebut dan letak strategis negara-negara lainnya seperti Bhutan dan Maladewa. Nah, kenapa dikatakan bahwa India itu merupakan salah satu kekuasaan yang paling dominan di kawasan tersebut? Mungkin itu bisa dilihat dari letak strategisnya dan luasnya. Nah, ada beberapa sejarah tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan. Yang pertama adalah Pakistan.
Nah, Pakistan sebelum dipisahkan dari India, Pakistan adalah negara yang memiliki beberapa agama yang dianut seperti Islam, Hindu, Sikh, Buddha, dan Kristen. Nah, kemudian pada tahun 1947 setelah peperangan eh, setelah peperangan tentang konflik Kashmir antara India pada tahun 1947 itu eh, Pakistan disahkan menjadi negara Islam. Nah, politik dari Pakistan ini diwarnai dengan pergantian kekuasaan sipil dan militernya. Nah, kemudian Bangladesh. Bangladesh sebelumnya adalah bagian dari Pakistan Timur. Nah, kemudian pada tahun 1971, Bangladesh mendapatkan kemerdekaannya setelah konflik Panjang. Nah, kemudian Sri Lanka. Sri Lanka memiliki sejarah yang sangat panjang sejak kerajaan kuno. Pengaruh agama Buddha berkembang pesat di sana pada abad ketiga sebelum Masehi setelah India berhasil menyebarkannya. Kemudian, negara ini merdeka dari Inggris pada tahun 1948 dengan nama Ceylon. Lalu pada tahun 1972, Ceylon juga menjadi nama Sri Lanka. Nah, kemudian Nepal. Nepal disatukan pada abad ke-18. Nepal Nepal dikenal sebagai satu-satunya kerajaan Hindu yang paling lama bertahan. Lokasinya berada di pegunungan Himalaya, yang membuatnya relatif tertutup dari pengaruh kolonial dari Inggris. Kemudian Bhutan. Bhutan adalah salah satu kerajaan kecil yang terletak di pegunungan Himalaya yang mempertahankan sistem feodal hingga abad ke-20. Sistem feodal adalah sistem sosial politik yang berkembang di masa lampau, di mana kekuasaan dan kepemilikan tanah terbagi secara hierarki. Nah, kemudian Maladewa. Maladewa memiliki sejarah politik yang kuat dan pengaruh Islam pada abad ke-12. Sebelumnya, Maladewa berada di bawah kekuasaan kerajaan Buddha, lalu diubah menjadi Kesultanan Islam. Sebelumnya, saya menyatakan bahwa India merupakan salah satu pemerintahan yang paling eh, tersohor di kawasan Asia Selatan. Nah, kenapa dibilang begitu? Mungkin karena dilihat dari kondisi geografisnya ataupun kawasannya, bahwa kita tahu bahwa India adalah salah satu negara yang paling padat penduduknya, kemudian yang memiliki luas wilayahnya hampir 3 juta kilometer persegi dan beribu kota di New Delhi dengan kota terbesarnya di Mumbai. India memiliki nama mata uang yang bernama rupiah dengan lagu kebangsaan Jana Gana Mana. Nah, kita juga harus tahu bahwa India juga memiliki reputasi yang kuat dalam bidang matematika yang dilihat dari warisan contoh Arya Aryabhata, Bhaskara yang berkontribusi besar pada aljabar. Oke, kita masuk ke pembahasan. Nah, di buku ini, kenapa dikatakan bahwa India itu unggul dalam bidang teknologi informasi, layanan jasa, industri film, maupun otomotif dan farmasi? Eh, itu mungkin bisa dilihat dari pendidikannya, karena di buku ini dikatakan bahwa India memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi. Seperti yang saya bilang tadi, India merupakan salah satu negara yang memiliki reputasi kuat dalam bidang matematika dan ilmu pendidikan yang lain. Eh, Mereka tidak seperti yang kita lihat di media sosial yang lainnya, seperti yang viral-viral, seperti caranya membuat makanan, kebudayaannya bagaimana, dan bagaimana cara interaksi mereka. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di sini ada tercipta apa yang dinamakan lembah silikon India, yang di mana di lembah silikon ini berdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Nah, sepak terjang India tidak sampai di situ. India pun melejit dalam industri otomotif, industri komponen, khususnya diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang kompetitif secara global.
Dan kini, hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India. Kemungkinan kelak India, maaf, kemungkinan kelak di industri otomotif India mungkin akan menyaingi Jerman, Korea Selatan, maupun Jepang. Di samping itu, India pun unggul dalam industri film. Kita tahu bahwa di negara India itu terkenal dengan filmnya Bollywood. Eh, filmnya yang dibawakan oleh Hans Shahrukh uh, atau dan lain-lain. Hasil produksi Bollywood ini kini menyaingi Hollywood. Bollywood mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dari jumlah tiket yang terjual. Nah, kemudian, apalagi sih yang lainnya? India sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin telekomunikasi, tekstil, dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa. India memiliki ribuan tenaga kerja yang murah, tetapi terampil dan andal di bidangnya serta mampu berbahasa asing. Itulah India, negara dari kelaparan menjadi berkelimpahan, dari dipermalukan menjadi bermartabat, sehingga setiap tahun India selalu menambah barisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Dan jadi, kita dapat ketahui, India kini telah berubah dulu dengan status negara miskin, sekarang menjadi calon pemain utama dunia. India kini menjadi buah bibir dunia, bahkan menakutkan bagi banyak negara. Ke depan bersama China, India akan menjadi kekuatan setara kebesaran di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kelebihan buku kedua yaitu di sini bukunya menggunakan gaya bahasa yang komunikatif juga, yang memudahkan banyak pembaca seperti mahasiswa, siswa, atau pembaca umum dapat memudahkan mereka memahami bacaan yang ada di buku ini. Kemudian, buku ini juga menyertakan keterkaitan antara kebijakan domestik India dan arus globalisasi di kawasan tersebut. Lalu buku ini juga memiliki nilai edukatif seperti bagaimana India bisa berkembang dari yang dulunya negara miskin, bisa menghadapi arus globalisasi dan eh, menjadi salah satu kawasan yang sangat mendominasi di setiap industri. Adapun kekurangan dari buku ini yaitu analisis masih bersifat deskriptif yang dimana penulis masih menggunakan data-data lama untuk memperlengkapi kajian-kajian yang ada dalam buku ini. Kemudian data statistik ekonomi yang digunakan tampaknya belum diperbarui, yang dimana kita ketahui di setiap kawasan ataupun negara, data statistik perekonomiannya setiap negara pasti selalu mengalami perubahan atau dinamis, yang artinya harus diperbarui. Yang ketiga, buku ini tidak membahas terlalu dalam ketika membahas tentang kesenjangan gender, kasta, ataupun konflik-konflik lainnya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua buku tersebut yaitu pada akhirnya buku ini menekankan kita bahwa pentingnya Asia Selatan sebagai kawasan yang berpengaruh secara geopolitik di kawasan tersebut. Karena letaknya yang strategis, serta sejarah-sejarah negaranya yang sangat banyak, serta kebudayaannya yang sangat beragam. Terutama, kita bisa belajar banyak dari India, yang dimana India yang sebelumnya negara yang sangat miskin dan sangat yang bisa kita bilang terkucilkan, dan yang sekarang bisa menjadi salah satu negara yang paling mungkin bisa dibilang berkembang, uh, yang memiliki beberapa industri yang lebih besar dari seperti yang bisa menyaingi industri dari Amerika dan lainnya, yang memiliki uh, pokoknya perkembangan yang sangat besar lah bagi kita.